Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast SMK Negeri 1 Babat Supat. Saya Hoiruni Mutiariskan dari Media Harian SMK Negeri 1 Babat Supat. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau merupakan seorang wakil kurikulum di SMK Negeri 1 Babat Supat. Untuk Bapak, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Baik, nama saya Suhartono. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Negeri 1 Babat Supat. Cukup? Cukup, Pak. Ya. Nah, jadi topik kita kali ini berkaitan dengan Pancasila. Menurut Bapak nih, kenapa sih Pancasila dinamakan sakti, atau ada dari faktor-faktor lain yang merujuk atau merucut ke kata sakti? Ya. Disebut sakti sebenarnya bukan karena memang Pancasilanya yang sakti. Nah, disebut sakti itu karena memang ada peristiwa yang melatar belakangi. Dalam hal ini sejarah panjang perjalanan Pancasila. Jadi Pancasila itu pandangan hidup bangsa kita yang sudah dirumuskan oleh pendiri bangsa kita dalam memajukan bangsa ini, dalam membangun bangsa ini. Jadi setelah kita merdeka, berkumpullah tokoh-tokoh bangsa, bapak pendiri bangsa merumuskan Pancasila. Apa yang nanti menjadi pandangan dalam membangun bangsa ini. Nah, dalam perkembangannya, dalam perjalanannya, itu ada beberapa peristiwa. Peristiwa itu antara lain pemberontakan G30 SPKI atau Partai Komunis Indonesia. Bukan G30 SPKI ya, pemberontakan PKI. Ini ada beberapa kali, salah satunya di tahun 1948 di Madiun itu dilakukan pemberontakan PKI. Alhamdulillah gagal. Karena PKI memang tidak suka dengan Pancasila dan ingin mengganti pandangan hidup atau yang sering disebut ideologi bangsa kita ini dengan ideologi komunis. Nah, setelah tahun 1948 itu bisa dipadamkan, lalu upaya berikutnya PKI adalah melakukan gerakan, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Itu adalah pemberontakan yang kedua. Nah, yang sebelumnya telah dilakukan penculikan beberapa jenderal. Nah, itu upaya juga untuk mengkudeta negara, lalu mengganti ideologinya dengan ideologi komunis. Dan alhamdulillah pasukan TNI Angkatan Darat dengan semua angkatan lainnya bersatu padu melakukan upaya pencegahan juga, dan alhamdulillah pemberontakan bisa dipadamkan, bisa diselesaikan dengan penangkapan tokoh-tokohnya, dan ada juga yang dihukum mati itu kan. Nah, beberapa kali kegagalan pemberontakan inilah yang kemudian tepatnya dibuat istilah bahwa Pancasila itu sakti, karena ada beberapa kali kegagalan orang merongrong atau ingin mengganti Pancasila itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan sakti itu, yang sakti itu bangsa kita dalam mempertahankan Pancasila kita ini sebagai falsafah hidup bernegara. Kalau dari pelajar seperti saya nih Pak, peran dalam menjaga Pancasila itu seperti apa? Peran penting dalam menjaga Pancasila untuk membangun bangsa kita ke depan. Apa saja? Yang pertama tentu harus memahami apa sih Pancasila itu. Jadi kalau dulu itu sampai dirumuskan butir-butirnya, nah sekarang yang paling penting bagi pelajar itu memahami konsep Pancasila itu apa. Terus kenapa bisa menjadi pandangan hidup bangsa.
Ini kalau menurut saya karena memang rumusan itu sudah mencakupi ideologi yang dimiliki oleh bangsa kita yang hidup majemuk, menganut beberapa keyakinan dan agama. Nah, oleh karena itu peran yang pertama adalah belajar dengan dengan tekun, memahami makna Pancasila yang sebenarnya, memahami falsafah hidup bangsa kita, lalu orientasi bagaimana membangun Indonesia maju ke depan menjadi bangsa yang besar, ya, bersaing dengan bangsa-bangsa besar di seluruh dunia. Jadi itu. Nah, yang miris kadang-kadang di generasi muda atau pelajar sekarang, jangankan nilainya, jangankan memahami Pancasilanya, kadang hafalannya saja, menghafal 5 sila itu kadang-kadang ada yang terlatah, ada yang tidak hafal, ada yang terbalik, ya gitu kan. Ini memahami penting, tapi hafal juga harus. Nah, itu saya kira. Ya. Tadi kan kalau peran pelajar dalam menjaga Pancasila, Pak. Nah, sekarang kalau menanamkan nilai-nilai itu gimana, Pak? Nah, untuk menanamkan nilai berarti kan setelah paham. Jadi tidak mungkin nggak paham bisa melaksanakan nilainya. Jadi nilai yang terkandung dalam sila, kelima sila itu, misalnya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu punya nilai religiusitas. Artinya sebagai generasi muda kita dituntun untuk beragama, ya. Berarti harus memahami agama kita, lalu melaksanakan nilai-nilai agama. Itu otomatis itu kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kita sebagai Muslim, ya kita harus jadi Muslim yang taat dengan melaksanakan ajaran agama kita. Karena dalam undang-undang juga memang dijamin pelaksanaan agama kita. Jadi yang Muslim kerjakan syariat Islamnya, yang non-Muslim sesuai ajaran masing-masing dengan menjaga toleransi, saling menghormati antara keyakinan dan masing-masing. Nah, itu satu nilai dari sila pertama. Yang kedua, ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, bagaimana kita sama-sama mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, saling simpati, berempati, tenggang rasa, gitu kan? Ya kan? Kemudian juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kemudian juga menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, beradab. Jadi kita hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, menghormati sesama, itu nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kecil menyayangi yang besar, yang muda menghormati yang tua, dan seterusnya. Nah, yang ketiga misalnya sila persatuan Indonesia, itu dalam kemasyarakatan ya hidup rukun, tanpa perpecah belahan, tanpa perpecah belah. Jadi gotong royong, gitu ya. Nah, itu termasuk nilai. Jadi nilai-nilai itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Pendek katanya ya semua yang baik, nah itu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana caranya kalau itu belum terbiasa, ya membiasakan diri dari yang kecil. Sekecil apapun, kalau itu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai peradaban, ya itu kita laksanakan. Misalnya berlaku jujur aja, itu kan sudah melaksanakan nilai Pancasila kita. Dan tentu banyak lagi yang lainnya, itu dari yang kecil lah, yang kecil yang kita bisa berkata yang benar, hormat, kemudian sopan santun, adab. Jadi membiasakannya dari yang kecil, dari sekarang juga sampai kapanpun. Nah,
Nah, harapan Bapak kepada Pancasila untuk Ibu Pertiwi nih Pak. Harapan Pancasila untuk Ibu Pertiwi, ya kita pertahankan eksistensi Pancasila. Kita jaga rumusan-rumusan yang memang sudah luar biasa ya, dan ini bisa menjadi bingkai kebangsaan kita. Jadi selama Pancasila ini kita jadikan, kita sepakati bersama sebagai bangsa, sebagai warga negara, bahwa Pancasila ini yang membingkai kehidupan kita, maka insya Allah ya negara kita ini akan eksis, akan maju, akan besar. Nah, pertanyaannya seberapa besar ya kita sebagai bangsa ini juga menjaganya. Jadi kita jaga nilai-nilainya, kita pahami, dan kita temurunkan ke generasi-generasi muda, generasi berikutnya, sehingga menyambung semangat membangun negara dengan Pancasila yang dirumuskan di awal dengan generasi yang akan datang. Nah, itu harapan saya, generasi sekarang rajin belajar, semangat berkarya, kemudian membangun negara ini jadi negara yang besar, bermartabat di mata bangsa-bangsa lain gitu. Jadi dari kita untuk bangsa, bukan dari bangsa untuk kita. Benar, dari kita untuk bangsa. Bangsa sudah memberi kita, bangsa sudah memberi kesempatan kepada kita. Sekarang dari kita, apa yang bisa kita berikan kepada bangsa. Baik, terima kasih Pak. Baik, itulah sedikit perbincangan dengan Pak Soehartono sekilas peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Saya Hoiruni Mutiariskan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.